warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Adela Zalzabila dari kelompok 5. Saya Miwa Icadiansi. Saya Nazwa Raisa Beru Tarigan. Nama saya Karisa Amelia. Saya Hernita. Sebelum kita mulai sesi wawancaranya, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu koperasi. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, co yang artinya bersama dan operation yang artinya usaha. Saya Alhafizami Mama. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu koperasi dan asal-muasal kata koperasi tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi wawancara bersama narasumber. Seperti yang kita tahu kan Bapak ini merupakan salah satu dari anggota koperasi kan Pak. Koperasi Bapak sendiri itu kapan Pak didirikannya? Koperasi yang ada sebenarnya itu koperasi pegawai negeri SMA Negeri 1 Air Putih yang ada di sekolah Bapak, bukan koperasi Bapak. Tapi yang ada di sekolah kita ini ada namanya Koperasi Pegawai Negeri SMA Negeri 1 Air Putih. Itu udah lama berdirinya. Katanya dan tercatat di bukunya tahun 1987 sampai sekarang. Baik, jadi koperasinya berdirinya 1987 ya Pak? Ya. Ya. Kalau Bapak tahu nggak sih apa latar belakang didirikannya koperasi ini? Latar belakangnya ini cerita dan kayaknya pas dulu guru-guru kan gajinya sedikit, udah sedikit, bank pun belum memberi pinjaman. Dulu bank payah ngasih pinjaman. Jadi adalah inisiatif guru-guru yang udah lama di sini membentuk koperasi simpan pinjam. Jadi seorang guru bisa minjam, bisa menyimpan. Jadi dulu itu sampai sekarang bunganya hanya 1%. 1%. Kalau kalian dengar di luar-luar kan besar. Kalau di sekolah kita ini minjam hanya 1% dari modal yang dia pinjam. Itulah berdirinya karena dulu susah ngambil uang di bank, baru gaji guru sedikit belum bisa mencukupi kebutuhan. Terakhir siapa yang kaya ditanamlah sahamnya di koperasi kan, bisalah kawan-kawan guru minjam. Tapi pertama-tama saham bersamanya dulu itu. Itulah pinjam sedikit-sedikit berkembanglah sampai sekarang. Jadi gitu ya Pak latar belakangnya. Kalau jadi kan tadi Bapak ada bilang kalau koperasi ini tuh termasuk koperasi simpan pinjam ya kan Pak? Kalau struktur kepemimpinannya gitu Pak, struktur organisasinya boleh Bapak tahu? Struktur organisasi koperasi pegawai negeri SMA 1 Air Putih itu ada ketua. Ketua itu Bapak Bernardo Silaen. Pak Silaen. Sekretarisnya ada 2. Sekretaris 1 Bapak, sekretaris kedua Bu Hasmaidar Hanum, Bu Nunung. Bendahara 1 Bu Masrita Hutapea, Ibu MT. Kemudian ada 3 badan pemeriksa keuangan. 3 badan pemeriksa keuangan. Yang pertama Pak Christopher Hutahayang. Yang kedua Bu Delpi. 3 Bu Juhairiah bahasa Inggris. Lalu ini penasehat kepala sekolah. Jadi posisi penasehat koperasi ini kepala sekolah SMA Negeri 1 Air Putih. Begitulah strukturnya. Baru anggota, kalau Bapak nggak salah, udah ya seluruh lah pegawai negeri sekolah ini. Ada juga yang udah pensiun, tetap masih bisa masuk
yang udah pensiun dari sini, tapi adalah dibilang namanya orang itu anggota luar biasa tapi yang pensiun dari sinilah. Begitulah nak struktur organisasinya. Jadi struktur organisasinya tadi ini dipimpin sama apa istilahnya Pak? Iya, ketuanya. Ketuanya. Kalau syarat jadi anggota koperasi ini berarti tadi harus jadi PNS di sekolah ini ya Pak? Iya, syarat pertamanya dia harus guru atau pegawai negeri di SMA Negeri 1 Air Putih. Itu syarat paling utama. Kalau misalnya di koperasi ini ada nggak Pak kayak iuran wajib, iuran pokok, terus kayak kalau misalnya mau masuk anggota gitu harus bayar gitu, ada nggak? Iya, ada. Karena tentang kalau kita mau masuk kemari, koperasi ini ada. Selain kita udah pegawai, adalah istilahnya iuran pokok. Ketepatan kan dana koperasi ini udah ada. Jadi biar menyesuaikan dengan uang yang ada, adalah namanya saham bersama. Jadi mengikuti saham bersama itu seorang anggota baru, dia harus membayarkan itu, tapi itu sebagai uangnya itu. Kalaupun dia nanti keluar, itu dikasih lagi sama dia. Nah, lalu simpanan wajib itu 2.500 per bulan. Nah, 2.500 per bulan per saham. Karena setiap guru di sini macam-macam sahamnya. Ada yang 10, ada yang 20, bahkan ada yang sampai 100 saham. Karena satu saham, kalau koperasi kita SMA Negeri 1 Air Putih, satu saham itu 1 juta rupiah. Jadi simpanan wajibnya 2.500. Jadi kalau 10 saham dia, berarti uangnya kan 10 juta. Jadi simpanan wajib dia 10 kali 2.500, 25.000. Nah, gitu. Jadi kan berarti produk yang ditawarkan di koperasi ini tadi ada kayak kita bisa minjam, terus kita bisa nyimpen juga ya Pak? Bisa. Oh ya. Misalnya pembagian SHU tadi berarti itu yang tadi Pak? Ya Pak, bagian SHU. Bagian sisa hasil usaha, SHU lah namanya kan. Misalnya sisa hasil usaha kita setelah ditotalkan nanti setiap akhir tahun, misalnya sisa hasil usaha contohnya sekian rupiah, nah, dibagilah itu berapa saham. Koperasi ini berapa saham, banyaknya sisa hasil usaha itu dibagi berapa saham. Misalnya contoh kita bikin sederhana, 10 juta sisa hasil usaha dibagi contohnya 100 saham, berarti berapa itu? 10 juta dibagi 100, 10.000. Nah, 10.000. Artinya misalnya saham Bapak 10 tadi, berarti yang Bapak terima 10 kali 10.000, 100.000. Itu contohnya. Tapi kalau kenyataannya seperti tahun kemarin, SHU per satu saham pernah sempat mencapai 110.000, pernah 100.000. Jadi kalau dia punya saham 20 saham kali 100.000, berarti dia dapat SHU 20 juta atau 2 juta gitu. Begitulah. Jadi siapa yang banyak sahamnya ya banyak juga SHU-nya. Jadi itu tadi merupakan sesi wawancara kami dengan salah satu anggota koperasi sekolah. Mohon maaf apabila terdapat salah kata pada setiap setiap perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.